Swastiastu. Halo semuanya, Tabe pun. Perkenalkan nama saya Komang Yudardika dengan NPM 2253053010. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi selama saya mengikuti PKKMB 2022. Materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusrin SIK Medcom, yaitu tentang peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital, yaitu tentang Undang-Undang ITE, contoh pelanggaran hukum di dunia maya, manfaat Undang-Undang ITE, tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susetia Herawati ST MSI, yaitu tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, anti perundungan. Beliau menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan bullying dan di mana saja biasa terjadi bullying. Jadi bullying itu adalah suatu ketindakan baik fisik ataupun non fisik yang melukai diri kita dan kita merasa tidak nyaman. Bullying biasa terjadi di pendidikan, lingkungan, media sosial, sekolah, rumah, maupun di tempat lain. Dan materi ketiga yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, MA, beliau menjelaskan tentang keagamaan Islam. Materi pertama hari kedua yaitu tentang visi misi Indonesia tahun 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Selanjutnya dijelaskan juga tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu dengan mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Materi kedua hari kedua, yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup berupa alam, menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. Di antaranya dengan 3R, mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, sumber daya alam, dan waspada pemanasan global. Materi keempat hari kedua, yaitu menjelaskan tentang industri 4.0. Hari ketiga materi pertama yaitu membahas tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Materi kedua di hari ketiga yaitu tentang tujuan sistem kredit semester atau SKS, yaitu memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar dan menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Selanjutnya dijelaskan juga tentang kuliah menggunakan sistem kredit semester SKS. Sistem kredit adalah sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa. Kredit adalah satuan unit atau susunan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif. Dijelaskan juga bahwa mahasiswa harus memiliki sasaran, diantaranya realistis, terukur, dan spesifik. Lalu dijelaskan tentang beban studi. Yang pertama, besarnya beban studi pada semester pertama untuk maba ditentukan setiap mahasiswa. Kemudian dengan IP yang dicapai pada semester tersebut diperhitungkan sebagai studi pada semester berikutnya. Yang kedua, paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana, program diploma atau sarjana terapan. Dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144. Materi pertama hari keempat yaitu dijelaskan bagi mahasiswa baru. Yang pertama, pembimbing akademik PA, pembimbingan konseling untuk mahasiswa. Yang kedua, beban SKS 144 sampai 160 masa studi 7 sampai dengan 14 semester. Yang ketiga, tentang kecurangan akademik. Dan yang keempat, etika berkomunikasi dengan dosen. Selanjutnya dijelaskan juga tentang struktur jurusan ilmu pendidikan. Dijelaskan juga kondisi saat ini. Yang pertama, dunia teknologi yang menawarkan akses informasi tanpa filter. Yang kedua, kemudahan dalam berbagai aspek, proses sedikit. Yang ketiga, pergaulan tanpa batas. Yang keempat, gaya hidup.
yang kelima tuntunan lingkungan sosial, dan yang keenam lapangan pekerjaan yang terbatas. Selanjutnya, penyampaian dari Bapak Dr. Chandra Kurniawan MOR. Beliau menjelaskan tentang semangat dan ikhlas adalah kunci keberhasilan. Sekian video resume tentang PKKMB 2022 yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan mantra Paramasanti, Om Santi 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 Om. Terima kasih.